Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali materi kita sebelumnya, yaitu komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sebelumnya sudah kita uraikan bahwa jika titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik pusat yang sama, yaitu titik P dengan koordinat A, B sejauh beta berlawanan dengan arah jarum jam, sama dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa ditambah beta berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu persamaan garis yang dirotasikan dua kali berurutan terhadap titik pusat yang sama, di mana titik pusatnya itu adalah titik P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan garis 3X dikurang 4Y sama dengan 12 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 2,1 sejauh 70 derajat dilanjutkan dengan 20 derajat berlawanan arah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat negatif 2,1. Maka nilai A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 1. Nah, garis ini akan kita rotasikan sejauh 70 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa bernilai positif 70 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 20 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai positif 20 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara garis dan bayangannya terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 2,1 ini adalah alfa ditambah beta, yaitu 70 derajat ditambah 20 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka garis ini akan kita rotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 2,1 sejauh 70 derajat dilanjutkan dengan 20 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 2,1 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita misalkan titik A dengan koordinat X, Y berada pada garis dengan persamaan 3X dikurang 4Y sama dengan 12. Maka titik A dengan koordinat X, Y ini akan dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 2,1 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam.
Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B. Dan nilai Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B. Karena diketahui nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai B sama dengan 1, maka X aksen sama dengan negatif Y dikurang 2 ditambah 1. Nah, hasil dari negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Maka X aksen sama dengan negatif Y dikurang 1. Selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan negatif Y ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan Y. Kemudian kita pindahkan X aksen ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan X aksen. Sehingga didapat Y sama dengan negatif X aksen dikurang 1. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Karena A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 1, maka Y aksen sama dengan X dikurang negatif 2 ditambah 1. Nah, untuk negatif dikali dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 2. Sehingga didapat Y aksen sama dengan X ditambah 2 ditambah 1. Nah, hasil dari 2 ditambah 1 adalah positif 3. Maka Y aksen sama dengan X ditambah 3. Selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan positif 3 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat X sama dengan Y aksen dikurang 3. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan Y aksen dikurang 3 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen dikurang 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan Y aksen dikurang 3 dan nilai Y sama dengan negatif X aksen dikurang 1 ke dalam persamaan garisnya, yaitu 3X dikurang 4Y sama dengan 12. Maka 3X yaitu 3 dikali Y aksen dikurang 3 dikurang 4Y yaitu dikurang 4 dikali negatif X aksen dikurang 1. Kemudian sama dengan 12. Untuk 3 dikali Y aksen dikurang 3, maka 3 dikali Y aksen hasilnya adalah 3Y aksen. Kemudian 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Nah, kemudian untuk negatif 4 dikali negatif X aksen dikurang 1, maka negatif 4 dikali negatif X aksen hasilnya adalah positif 4X aksen. Kemudian negatif 4 dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 4. Selanjutnya sama dengan 12. Nah, berikutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi 4X aksen ditambah 3Y aksen. Nah, hasil dari negatif 9 ditambah 4 adalah negatif 5. Kemudian sama dengan 12. Nah, berikutnya kita pindahkan negatif 5 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat 4X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 12 ditambah 5. Nah, hasil dari 12 ditambah 5 adalah 17. Maka didapat 4X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 17.
Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan 3x dikurang 4y sama dengan 12 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 2,1 sejauh 70 derajat dilanjutkan dengan 20 derajat berlawanan arah jarum jam adalah 4x ditambah 3y sama dengan 17. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan garis dengan persamaan X ditambah 5Y sama dengan 15 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,-5 sejauh 135 derajat dilanjutkan dengan 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik pusat rotasi adalah titik P dengan koordinat 3,-5. Maka nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan negatif 5. Nah, garis ini akan dirotasikan sejauh 135 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa bernilai positif 135 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai positif 45 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara garis dan bayangannya terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,-5 adalah alfa ditambah beta, yaitu 135 derajat ditambah 45 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Maka garis dengan persamaan X ditambah 5Y sama dengan 12 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,-5 sejauh 135 derajat, kemudian dilanjutkan dengan 45 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam sama dengan garis X ditambah 5Y sama dengan 15 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,-5 sejauh 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, di mana titik A ini berada pada garis dengan persamaan X ditambah 5Y sama dengan 15. Maka titik A dengan koordinat X, Y ini akan dirotasikan sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Karena diketahui nilai A sama dengan 3, maka X aksen sama dengan negatif X ditambah 2 dikali 3. Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Maka X aksen sama dengan negatif X ditambah 6. Nah, selanjutnya kita pindahkan negatif X ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan X. Kemudian kita pindahkan juga X aksen ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan X aksen. Sehingga didapat X sama dengan negatif X aksen ditambah 6.
Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Karena diketahui nilai B sama dengan negatif 5, maka Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2 dikali negatif 5. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif Y dikurang 10. Nah, dari persamaan ini, kita pindahkan negatif Y ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan Y. Kemudian kita pindahkan juga Y aksen ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan Y aksen. Sehingga didapat Y sama dengan negatif Y aksen dikurang 10. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif X aksen ditambah 6, dan nilai Y sama dengan negatif Y aksen dikurang 10. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan negatif X aksen ditambah 6 dan nilai Y sama dengan negatif Y aksen dikurang 10 ke dalam persamaan garisnya, yaitu X ditambah 5Y sama dengan 15. Maka X yaitu negatif X aksen ditambah 6 ditambah 5Y yaitu ditambah 5 dikali negatif Y aksen dikurang 10. Kemudian sama dengan 15. Nah, selanjutnya X aksen ditambah 6. Nah, untuk 5 dikali negatif Y aksen dikurang 10, maka 5 dikali dengan negatif Y aksen hasilnya adalah negatif 5Y aksen. Kemudian 5 dikali dengan negatif 10 hasilnya adalah negatif 50. Kemudian sama dengan 15. Selanjutnya, persamaan ini dapat kita urutkan menjadi negatif X aksen dikurang 5Y aksen. Nah, hasil dari 6 dikurang 50 adalah negatif 44. Kemudian sama dengan 15. Selanjutnya kita pindahkan negatif 44 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 44. Sehingga negatif X aksen dikurang 5Y aksen sama dengan 15 ditambah 44. Nah, hasil dari 15 ditambah 44 adalah 59. Sehingga didapat negatif X aksen dikurang 5Y aksen sama dengan 59. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan X ditambah 5Y sama dengan 15 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3, negatif 5 sejauh 135 derajat dilanjutkan dengan 45 derajat berlawanan arah jarum jam adalah negatif X dikurang 5Y sama dengan 59. Terakhir contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan garis negatif X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 sejauh 190 derajat dilanjutkan dengan 80 derajat berlawanan arah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat negatif 3, negatif 5. Maka nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai B sama dengan negatif 5. Nah, garis ini akan dirotasikan sejauh 190 derajat berlawanan dengan arah jarum jam.
maka besar sudut alfa bernilai positif 190 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 80 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai positif 80 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara garis dan bayangannya terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 adalah alfa ditambah beta, yaitu 190 derajat ditambah 80 derajat. Hasilnya adalah 270 derajat. Sehingga garis dengan persamaan negatif X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 sejauh 190 derajat dilanjutkan dengan 80 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan garis dengan persamaan negatif X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0 dirotasikan sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 5. Nah, kita misalkan bahwa terdapat sebuah titik, yaitu titik A, dengan koordinat X, Y, di mana titik A ini berada pada garis dengan persamaan negatif X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Maka titik A dengan koordinat X, Y ini akan dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut 270 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y ditambah A dikurang B, negatif X ditambah A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B dan nilai Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Nah, untuk X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B. Karena diketahui nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai B sama dengan negatif 5, maka X aksen sama dengan Y ditambah negatif 3 dikurang negatif 5. Nah, untuk negatif dikali dengan negatif 5 adalah positif 5. Maka X aksen sama dengan Y ditambah negatif 3 ditambah 5. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah 5 adalah positif 2. Maka didapat X aksen sama dengan Y ditambah 2. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 2 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat Y sama dengan X aksen dikurang 2. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Karena diketahui nilai A sama dengan negatif 3 dan nilai B sama dengan negatif 5, maka Y aksen sama dengan negatif X ditambah negatif 3 ditambah negatif 5. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 8. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif X dikurang 8. Selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan negatif X ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan X. Kemudian kita pindahkan juga Y aksen ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan Y aksen. Sehingga didapat
X sama dengan negatif Y aksen dikurang 8. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif Y aksen dikurang 8 dan nilai Y sama dengan X aksen dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan negatif Y aksen dikurang 8 dan nilai Y sama dengan X aksen dikurang 2 ke dalam persamaan garisnya, yaitu negatif X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Maka negatif X yaitu negatif dikali negatif Y aksen dikurang 8. Kemudian ditambah 2Y yaitu ditambah dengan 2 dikali X aksen dikurang 2. Kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Nah, berikutnya untuk negatif dikali negatif Y aksen dikurang 8. Maka negatif dikali dengan negatif Y aksen hasilnya adalah positif Y aksen. Kemudian negatif dikali dengan negatif 8 hasilnya adalah positif 8. Selanjutnya untuk 2 dikali X aksen dikurang 2. Maka 2 dikali X aksen hasilnya adalah positif 2X aksen. Kemudian 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya dikurang 6 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita urutkan persamaan ini menjadi 2X aksen ditambah Y aksen. Nah, hasil dari 8 dikurang 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Kemudian sama dengan 0. Nah, inilah bayangan dari persamaan garis ini. Jadi, bayangan garis dengan persamaan negatif X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 3, negatif 5 sejauh 190 derajat dilanjutkan dengan 80 derajat berlawanan arah jarum jam adalah 2X ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B berlawanan dengan arah jarum jam. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.